bacaan Injil diambil dari Matius, Markus, dan Lukas. Sedangkan Jumat Agung hanya Injil Yohanes. Injil Matius, Markus, dan Lukas mau menampilkan kemanusiaan Yesus, penderitaan Yesus, ketakberdayaan manusia di hadapan penderitaan dan kejahatan dunia. Sedangkan dalam Injil Yohanes mau ditampilkan kealahan Yesus. Dan namanya sendiri Jumat Agung, bukan Jumat sedih, Jumat berkabung, tetapi Jumat Agung, mau menampilkan kealahan Yesus yang mampu menumpas berbagai keterbatasan dunia ini. Kita tadi baru mendengar kisah bagaimana Yesus disambut di Yerusalem. Semua orang bersorak-sorai, semua orang meramaikan daun palma, bahkan ada yang menghamparkan pakaian di jalan supaya kaki Yesus tidak tersentuh oleh tanah, tidak dikotori debu, dan apapun tidak boleh menghambat kaki Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian dari murid yang sama yang bersorak Hosana, Hosana putra Daud, sekarang berubah. Mereka mengatakan, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ini mau mengingatkan kita bahwa dalam diri kita semua ada yang namanya iblis, ada yang namanya malaikat. Semua kita memiliki dua ini. Tidak ada yang luput. Ada sucinya, ada rusaknya. Ada jujurnya, ada tidak jujurnya. Ada maha kuasanya, ada keraguannya. Ada tingginya, ada rendahnya. Ada mempesonanya, ada yang menjijikkan. Semua hadir dalam diri kita. Kita punya kebebasan untuk memilih yang menyenangkan atau yang tidak. Tidak ada yang paksa, termasuk Tuhan tidak paksa kita untuk harus suci, harus jujur, harus rajin. Diri kita punya kebebasan untuk memilih. Lalu kedua, kisah sengsara yang dibacakan menurut Injil Lukas mau memberi petunjuk kepada kita, memberi nasihat kepada kita bagaimana kita harus bersikap ketika menghadapi persoalan. Selama telinga masih berfungsi, mulut masih kuat kami, mata masih terang benderang, telinga masih dengar bunyi, pikiran masih bekerja, persoalan akan terus silih berganti berdatangan, menghampiri kehidupan kita, menjumpai kita. Dan jika kita tidak kuat, kita akan jatuh dalam kebinasaan. Lukas memberikan beberapa sikap bagi kita untuk menghadapi persoalan dunia. Pertama, ketika menghadapi persoalan, entah itu sakit hati, entah itu kegagalan, ditinggal pergi, bahkan kematian, sikap yang harus kita tunjukkan pertama harus menjadi berdoa. Harus berdoa, tahu berdoa. Dengan berdoa kita mau mencari tahu, kita mau menelusuri akan terjalan dari semua persoalan. Kalau kita tidak berdoa, begitu ada meninggal, ini pasti penyakit. Ini pasti dibuat orang, itu akibat tidak berdoa. Atau ada kendala, ini pasti terjadi. Dengan berdoa kita ingin menelusuri rahasia yang terdalam dari kehidupan ini. Karena pikiran kita terbatas, akal budi kita terbatas, maka kita butuh bantuan Tuhan untuk melihat akan terdalam dari semua persoalan. Sebelum disalibkan ditangkap, Yesus berdoa, Tuhan, biarkanlah ini semua keluar daripadamu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yesus juga sebagai manusia satu sisi, dia tidak mau membawa dosa itu. Tetapi setelah berdoa, dia menyadari inilah kehendak Tuhan. Lalu kedua, sikap yang harus kita tunjukkan ketika berhadapan dengan persoalan apa bentuknya, harus mau mengampuni. Mengampuni agar kita menerima orang lain apa adanya, menerima diri sendiri
Orang yang tidak mampu mengampuni akan kesulitan menyelesaikan masalah. Terima diri dan segala kekurangan yang dimilikinya. Yesus menunjukkan suatu sikap kepada kita pada hari ini, mengampuni sesama. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak mengutuk mereka, tidak membalas dendam, tetapi Yesus mengampuni mereka. Dan pengampunan menunjukkan bahwa kita dekat dengan Yang Ilahi. Dan sikap yang mengampuni menunjukkan kita jauh dengan Yang Ilahi. Rapuh, tak sanggup menerima keterbatasan sesamanya. Hanya sanggup melihat dan memuji kelebihan sesama, tetapi rapuh untuk menerima keterbatasan sesamanya. Dan sikap terakhir yang harus ditunjukkan berhadapan dengan persoalan adalah selalu bersyukur. Bersyukur akan mendatangkan rahmat yang berlimpah dari Tuhan. Sedangkan bersungguh-sungguh berdoa